Selamat pagi semua teman-teman dimanapun berada. Pagi ini saya mengajak kita untuk merenung sejenak. Apa yang akan kita renungkan? Saya ingin membagikan atau share tentang ditemukan fakta di lapangan bahwa kesulitan manusia secara umum ternyata bukan kesulitan untuk mencari uang. Kesulitan manusia, kesulitan kita bukan kesulitan untuk mencari uang. Karena kalau hanya kesulitan mencari uang adalah kesulitan yang utama, tentu dari dulu pasti Tuhan akan selalu memberikan uang yang kita perlukan langsung apabila hanya itu kesulitan. Ternyata kalau kita lihat dari berbagai sumber, situasi dan fakta di lapangan, kesulitan utama yang jauh melebihi uang masih banyak, teman-teman. Uang itu adalah kesulitan salah satu di antara 10 kesulitan yang dimiliki manusia. Apa 9 kesulitan lain yang melebihi sulit mencari uang? Nah, ini yang penting kita sharing dan kita renungkan. Pertama, kalau kita lihat dalam kehidupan, di antara 10 kesulitan manusia, kesulitan yang pertama adalah yang jauh melebihi sulitnya mencari uang. Bisa kita buktikan. Pertama, sulitnya untuk menemukan jati diri yang hilang. Apa itu jati diri yang hilang? Jati diri kita manusia adalah manusia yang penuh dengan kesucian, penuh dengan ketulusan, penuh dengan kebaikan. Tidak ada dosa. Itulah jati diri manusia. Tetapi kini semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan semua kebaikan-kebaikan. Kita semuanya cenderung berdosa di dalam alam pikiran, alam prasangka, alam emosi, dalam segala bentuk. Lebih sulit untuk tidak berdosa daripada untuk mencari uang. Setuju? Kalau kita jujur, saya percaya teman-teman akan mengatakan kita harus jujur. Kita lebih sulit untuk mengatakan hidup untuk tidak ada dosa daripada untuk sulitnya mencari uang. Soalnya uang itu memang sulit, tapi lebih sulit lagi untuk mencari jati diri yang hilang. Jati diri yang utama adalah seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hidup ini seperti di sorga. Semuanya baik dan damai. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sampai saat ini, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan. Gambar yang seperti gambar Allah adalah dimiliki Adam dan Hawa ketika sebelum berdosa. Namun manusia telah kehilangan kemuliaan itu. Dan tidak ada yang bisa membersihkan kita dengan kekuatan amal baik. Amal baik manusia tidak sanggup memudarkan dosa. Tuhan tidak bisa dibeli dengan sumbangan. Tuhan tidak bisa disogok. Tuhan tidak bisa dirayu dengan sumbangan. Hanya kalau Dia mau menganugerahkan pengampunan, baru kita bisa diampuni dari dosa kita. Itu adalah satu temuan yang pertama dan utama. Orang bisa saja mencari uang dengan apapun yang gampang kalau dengan cara curang. Orang bisa menipu kalau untuk hanya sekedar mencari uang. Orang bisa melakukan kejahatan kalau hanya untuk mencari uang. Jadi yang lebih sulit bukan mencari uangnya, tapi bagaimana untuk melakukan atau mencari uang itu dengan bekerja atau apapun dengan tanpa dosa. Bagaimana supaya hati dan pikiran kita
bersih, tanpa dosa. Itu yang paling sulit. Bukan hanya preman dan penjahat saja yang berdosa. Semua manusia. Tokoh agama pun tidak luput dari dosa. Hanya Tuhan yang sanggup menyucikan kita dari dosa. Itu adalah satu temuan yang pertama. Yang kedua, yang jauh lebih sulit dari mencari duit adalah, menurut yang saya tanya-tanya dari beberapa teman yang berputus asa, apa sih kesulitanmu? Cari uang bisa, karir bisa. Dia bilang, apabila manusia sudah kehilangan rasa percaya diri, apabila manusia sudah terhilang rasa percaya dirinya, kepercayaannya sudah hilang, keyakinannya sudah hilang, itu jauh mencarinya lebih sulit daripada mencari duit. Kita tidak bisa membayangkan ya, seberapa banyak orang yang kehilangan kepercayaan pada saat ini. Apalagi di masa-masa pandemi. Banyak orang yang sudah kehilangan kepercayaan dirinya. Rasa percaya diri hilang akibat banyak kegagalan, akibat banyak tekanan, akibat banyak harapan yang tertunda, rencana yang gagal dan batal. Itu salah satu kesulitan orang, sulit untuk bisa memulihkan kepercayaan diri yang hilang. Sebagian orang sudah tidak percaya lagi untuk memiliki kepercayaan diri, dan dia hanya bisa percaya diri lagi hanya kalau mengalami pemulihan dari Tuhan, mengalami restorasi. Tanpa pemulihan dan restorasi dari Tuhan, kepercayaan diri tidak bisa ditemukan dengan hanya membaca motivasi dari motivator. Banyak orang sudah membaca ratusan bahkan ribuan kata-kata motivasi dari motivator, tetapi rasa percaya dirinya belum juga pulih. Karena rasa percaya diri yang hilang tidak bisa ditemukan dengan jawaban dengan kata-kata motivator yang teoritis. Hanya bisa ditemukan ketika dia mengaku kepada Tuhan, Tuhan, aku kehilangan percaya diri. Tuhan, aku sudah pernah gagal. Tuhan, aku sudah trauma. Tuhan, aku tak sanggup lagi. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong. Hanya ketika dia menemukan hadirat Tuhan dan menemukan jamahan Tuhan, kepercayaan diri itu bisa kembali. Tidak bisa hanya dengan sekadar membaca cerita orang lain, membaca testimoni orang lain. Dia harus memiliki suatu solusinya encounter, pertemuan langsung dengan Tuhan lewat spiritual encounter. Siapapun di antara teman-teman saya, apabila ada yang saat ini mengalami rasa percaya diri yang hilang, apalagi di masa pandemi ini, bangkitlah, berdoalah, dan temukanlah Tuhan sanggup memulihkanmu. Apapun agamamu, datanglah kepada Tuhan pada saat ini. Hentikan dulu segala pencarian dengan motivator, mendengar orang lain berbicara. Buka hatimu untuk mendengar Tuhan berbicara. Tuhan sanggup berbicara kepadamu, kepadaku, untuk menolong kita. Itu jauh lebih sulit dari mencari duit. Yang ketiga, saya melihat ada orang yang mengaku bahwa lebih sulit mencari duit ialah banyak yang mengatakan lebih sulit untuk menemukan teman sejati. Teman yang ikhlas dan jujur, yang tidak menyakiti di belakang, yang tidak mengumbar-umbar di belakang. Ada banyak orang yang kecewa saat ini. Dia menemukan temannya itu tidak bisa lagi dia percaya.
Kalau tadi yang kesulitan adalah menemukan rasa percaya diri yang hilang. Nah, saat ini ada juga yang lebih sulit dari mencari uang adalah menemukan orang yang bisa dipercaya. Beberapa orang mengatakan bahwa dia sulit untuk menemukan orang yang dipercaya. Bahkan ada yang sanggup mengatakan sulit mencari jodoh lebih sulit daripada mencari uang. Sesulit-sulit yang mencari uang, lebih sulit mencari jodoh. Mencari teman hidup yang bisa cocok, yang bisa menemukan hati. Tidak semudah teori, tidak semudah kata orang, tidak semudah dengan segala pengalaman-pengalaman orang tua kita. Manusia itu yang lebih tahu siapa orang yang bisa menemukan hatinya. Yang keempat, kesulitannya orang yang melebihi dari kesulitan mencari uang adalah sulit untuk mencari ketenangan. Kenapa kita bilang sulit mencari ketenangan? Saya seringkali bertemu dengan orang yang bisa mencari duit dengan cepat karena dia tahu bisnis dan proyek. Tapi dia tak bilang pada saya. Kadangkala di tengah-tengah hal seperti itu banyak yang tidak bisa tenang. Saya pernah mengadakan suatu perjalanan di kendaraan, teman saya berkata, dia melihat seorang bapak yang menarik becak, tidur di becaknya dengan aman dan enak. Di sebelahnya juga ada beberapa pemulung yang sedang mengantuk, tidur dengan aman dan tenang. Dia mengatakan kepada saya, kalau dia harus ngantuk di siang hari, pada saat jauh dari rumah, dia tidak akan pernah berani tenang seperti itu berada di luar. Dia pasti ketakutan. Jangan-jangan nanti digarong apabila berani tidur di luar. Dia harus mencari hotel yang berbintang untuk bisa tidur dengan tenang. Nah, di malam hari keluar kemanapun, dia tidak tenang. Nah, banyak orang sekarang saat ini tidak bisa tenang. Ketenangan batin tidak dapat ditemukan di keramaian, tetapi ketenangan batin ditemukan di kedamaian. Setuju? Ketenangan batin kita tidak bisa ditutupi dengan memiliki harta yang banyak. Ketenangan batin tidak bisa ditemukan dengan karir yang tinggi. Ketenangan batin hanya ditemukan saat kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan dengan segala apapun yang terjadi, menerima dengan ikhlas. Baik segala cobaan, segala tantangan yang ada, dan mengatakan dan percaya bahwa Tuhan, kepadamu kuserahkan hidupku. Ketenangan batin tidak dapat ditemukan dengan cara mengandalkan uang, mengandalkan bodyguard, mengandalkan pengawal dan ajudan. Tidak. Ketenangan batin hanya ditemukan ketika kita percaya dan yakin Tuhan beserta kita, Immanuel, Tuhan beserta kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa banyak orang tidak tenang batinnya? Tentu banyak faktor yang membuat orang tidak tenang batin. Faktor yang paling sering adalah ada suara-suara yang bukan dari Tuhan. Itu suara kata orang, penilaian orang, ucapan orang, berita-berita yang membuat kita tidak tenang batin. Ketenangan batin juga tidak didapatkan di tempat orang berketawa, berhura-hura. Ketenangan batin hanya didapat ketika orang pergi sendiri kepada Tuhan, menemukan Tuhan di dalam doanya, di dalam renungannya. Tapi banyak saat ini orang tidak menemukan itu. Banyak orang punya alasan untuk tidak berdoa. Dan banyak orang punya banyak alasan untuk berdosa, sehingga tidak mengalami ketenangan batin. Jadi, ketenangan batin itu jauh lebih sulit dicari dan ditemukan daripada mencari uang. Mari pada saat ini siapapun kita, teman-teman, hidup kita bukan hanya tergantung apakah kita kesulitan mencari uang saja. Bukan hanya kesulitan itu bukan hanya sulit mencari pekerjaan saja.
Kesulitan itu bukan hanya soal sulit mencari karir yang baik, mencari perusahaan yang baik, tapi mari kita temukan, sesulit-sulit apapun kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan, kita letakkan semua persoalan itu di hadapan Tuhan, dan kita akui bahwa kita butuh Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Pada saat kita mengalami pemulihan demi pemulihan, Tuhan sanggup memberikan yang kita butuhkan. Duit, karir, dan segalanya. Dia sanggup bukakan. Tapi itu semua tidak ada artinya kalau kita tidak mengalami bertemu dengan Tuhan dulu. Secara pribadi, spiritual encounter. Selamat berjuang, selamat menjalani kehidupan bersama Tuhan. Kita tenang. Amin.